Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kita kali ini, di video ini kita akan membahas LKS 4 halaman 4. Materinya adalah penyetaraan redoks dengan metode Bilox. Kemudian kita gunakan cara reaksi ion. Sebagaimana pada video pembelajaran sebelumnya, sudah dijelaskan tentang konsep penyetaraan redoks, di mana ada dua metode yang digunakan, yaitu metode Bilox dan metode ion elektron atau setengah reaksi. Nah, pada metode Bilox ada dua cara yang digunakan, yaitu cara reaksi ion dan cara reaksi rumus. Pada kesempatan ini kita akan khusus membahas latihan soal atau contoh soal tentang penyetaraan redoks metode Bilox dengan cara reaksi ion. Nah, syarat untuk penyetaraan redoks menggunakan metode Bilox dengan cara reaksi ion adalah reaksinya harus berlangsung pada larutan elektrolit, di mana nantinya yang dituliskan yaitu rumus kimia ion secara terpisah khusus untuk zat elektrolit kuat. Jadi nantinya kalau untuk zat elektrolit lemah, non-elektrolit, zat padat, ataupun gas, tidak akan kita tuliskan reaksi ionnya, tetapi tetap ditulis sebagai molekul yang tidak terionkan. Dalam artian, rumus kimianya tetap tidak diubah dalam bentuk reaksi ionisasi. Nah, ada 7 langkah untuk menyelesaikan penyetaraan redoks menggunakan metode Bilox dengan cara reaksi ion. Langkah-langkahnya kita bahas satu demi satu atau tahap demi tahap sehingga Anda bisa memahami dengan baik bagaimana cara menyetarakan reaksi redoks tersebut. Pada LKS 1 pada halaman 1 itu ada contoh soal. Setarakan reaksi redoks berikut dengan metode Bilox, di mana reaksinya adalah reaksi antara ion bikromat dengan asam oksalat pada suasana asam. H+ di sini itu artinya reaksinya berlangsung pada suasana asam, menghasilkan ion krom 3+, kemudian gas karbon dioksida dan air. Nah, langkah pertama adalah tuliskan kerangka dasar reaksi, yaitu reduktor dan hasil oksidasinya, oksidator dan hasil reduksinya. Reduktor dan oksidator itu sudah kita pelajari atau Anda pelajari di materi kelas 10. Silakan buka di materi kelas 10 tentang konsep redoks. Nah, setelah menentukan kerangka dasar reaksi, nantinya pada kerangka dasar reaksi itu tuliskan bilangan oksidasi yang mengalami perubahan Bilox tepat di atas atau di bawah atomnya sebagai cara untuk menandai bahwa reaksi tersebut adalah reaksi oksidasi atau reaksi reduksi. Pada soal yang ada, dari reaksi yang ada, kita bisa melihat bahwasanya ada dua jenis bentuk penulisan rumus kimia di sini. Yang pertama dalam bentuk ion, yaitu untuk ion bikromat, ion oksalat, dan ion krom 3+. Sementara yang dalam bentuk molekul bebas atau molekul netral itu adalah gas karbon dioksida. Nah, H2O untuk sementara kita hilangkan serta H+-nya karena di dalam syarat cara penyelesaian reaksi redoks menggunakan cara reaksi ion adalah kita hanya menuliskan reaksi-reaksinya dalam bentuk reaksi ion. Dalam hal ini hanya untuk reaksi oksidasi dan reduksi. Nah, sementara H+ dan H2O itu tidak mengalami perubahan Bilox. Nah, untuk menentukan perubahan Biloxnya pada masing-masing zat yang sudah kita tuliskan kerangka dasar tadi, untuk menentukan oksidasi atau reduksi,
maka kita perlu tentukan bilangan oksidasi masing-masing zat tersebut. Nah, karena tadi ada dua bagian, ada dua bentuk rumus molekul, yaitu ada dalam bentuk ion dan dalam bentuk netral, maka di dalam konsep penentuan bilangan oksidasi di kelas 10 kita sudah pelajari juga bagaimana cara menentukan bilox. Untuk zat atau spesies ion, maka total biloxnya itu adalah sama dengan muatannya. Sementara untuk yang molekul netral, maka total biloxnya itu sama dengan 0. Nah, diperhatikan di sini bahwasanya ion bikromat memiliki ion 2-. Dengan demikian total biloxnya itu sama dengan -2. Artinya muatan ionnya kita pindahkan menjadi muatan untuk menyelesaikan biloxnya. Nah, kalau kita masukkan di dalam persamaan berarti 2 atom Cr dikali bilox Cr ditambah 7 atom O dikali bilox O. Aturan bilox di kelas 10 juga sudah dipelajari bahwasanya bilox O secara umum itu adalah -2. Jadi kalau kita substitusi, maka pada akhirnya bilox yang akan dicari itu adalah krom. Jadi di sini hasil akhirnya adalah plus 6 atau bilox Cr adalah plus 6. Selanjutnya pada ion oksalat. Ion oksalat memiliki muatan 2-, sehingga muatan ini kita pindahkan untuk mencari bilangan oksidasi dari salah satu unsur yang tidak diketahui. Karena unsur atau atomnya hanya C dan O, berarti kemungkinan besar yang akan kita cari adalah C, karena aturan di dalam penentuan bilox, oksigen itu otomatis diketahui biloxnya adalah -2. Jika persamaan kita lanjutkan, maka kita dapatkan bilox C-nya adalah plus 3. Sementara itu untuk molekul CO2, karena dia adalah molekul yang netral, maka total biloxnya adalah 0. Dengan demikian, di sini bilox O diketahui -2, sementara bilox C itu akan dicari. Setelah kita masukkan ke dalam persamaan, 2 dikali -2, bilox C sama dengan plus 4. Untuk bilox Cr dalam bentuk ionnya, sesuai dengan pernyataan bahwa total bilox spesies ion atau atom ion sama dengan muatannya. Berarti bilangan oksidasi dari Cr pada ion Cr3+ itu sama dengan 3. Nah, dari bilangan oksidasi yang kita cari ini, maka kelihatan bahwa atom Cr itu berubah biloxnya dari plus 6 menjadi plus 3. Sementara atom C berubah dari plus 3 menjadi plus 4. Itu artinya Cr bertindak sebagai oksidator atau zat yang mengalami reduksi, sementara C atau karbon bertindak sebagai zat reduktor atau zat yang mengalami oksidasi. Karena Cr itu dari plus 6 menjadi 3, sementara C dari plus 3 menjadi 4. Ini meningkat, sementara Cr turun biloxnya. Langkah yang kedua, setarakan unsur yang mengalami perubahan bilox dengan memberikan koefisien yang sesuai. Biasanya unsur yang disetarakan adalah unsur-unsur selain oksigen dan hidrogen. Nah, perlu diingat di sini bahwa yang akan disetarakan pertama kali hanya unsur yang mengalami perubahan bilox. Itu artinya yang akan kita setarakan hanya Cr dan C. Sementara unsur O, walaupun ada di dalam reaksi, belum kita setarakan sebelum Cr dan C itu setara. Baik, kita lanjutkan pada langkah yang kedua tadi, menyetarakan unsur yang mengalami perubahan bilox dengan memberikan koefisien yang sesuai. Jumlah Cr di ruas kiri berdasarkan persamaan di atas itu adalah 2. Ini jumlah Cr-nya 2. Kemudian jumlah Cr di ruas kanan itu 1. Sementara untuk atom C di ruas
kiri 2 dan di ruas kanan 1. Nah, untuk agar CR ini menjadi setara, maka koefisien dari CR pada ruas kanan kita jadikan 2, karena di ruas kirinya hanya ada 2, ruas kanannya ada 1. Berarti supaya setara, maka yang ruas kanan ini koefisiennya kita jadikan 2. Dengan demikian, maka CR pada ruas kanan itu menjadi CR 13. Awalnya hanya CR. Sementara itu untuk atom C, di ruas kiri ada 2, di ruas kanan hanya 1. Nah, supaya setara berarti atom CR di kanan kita jadikan koefisiennya menjadi 2. Olehnya itu, di dalam persamaan reaksi yang baru kita dapat koefisien CR jadi 2, koefisien CO2 jadi 2. Nah, langkah yang ketiga itu menentukan jumlah penurunan biloks dari oksidator dan jumlah peningkatan biloks dari reduktor. Dalam hal ini yang dimaksud dengan jumlah penurunan biloks atau jumlah peningkatan biloks adalah hasil kali antara jumlah atom yang terlibat dengan perubahan biloksnya. Jadi nanti jumlah atom kita kalikan dengan perubahan biloksnya. Nah, dari persamaan reaksi di atas, persamaan reaksi yang akan kita cari ini, terlihat bahwa untuk atom CR pada ion kromat ini jumlahnya 2, sementara tadi biloksnya 6, berarti 2 dikali 6 hasilnya adalah plus 12. Ya, karena ini adalah plus 6, berarti nanti nilai CR adalah total biloksnya adalah plus 12. Sementara itu pada ruas kanannya koefisien CR-nya ada 2 dikali dengan ionnya 3, berarti plus 3 dikali 2 hasilnya adalah plus 6. Artinya ion CR3 plus jumlah total biloksnya adalah plus 6, karena masing-masing plus 3. Kalau ada 2 berarti plus 6. Selanjutnya untuk atom C di ruas kiri jumlahnya ada 2. Biloksnya plus 3. Berarti setiap atom C itu plus 3, maka kalau jumlahnya 2 berarti plus 3 dikali 2. Hasilnya adalah plus 6. Ini plus 6 hasilnya. Kemudian pada molekul CO2 koefisien C-nya 2, koefisien CO2-nya 2, sementara biloksnya plus 4, berarti 2 dikali plus 4 adalah plus 8. Jadi pada CO2 biloks totalnya adalah plus 8, sementara pada ruas kiri untuk asam oksalat, ion oksalatnya adalah plus 6. Jadi di sini kelihatan bahwasanya CR totalnya itu berubah biloksnya dari plus 12 menjadi plus 6, sementara C totalnya berubah dari plus 6 menjadi plus 2. Itu artinya atom CR mengalami penurunan biloks sebanyak 6, sementara atom C mengalami kenaikan biloks sebanyak 2. Selanjutnya langkah yang keempat, menyamakan jumlah perubahan biloks dengan memberikan koefisien yang sesuai. Dalam hal ini nanti kita akan mencari KPK atau FPB dari jumlah penurunan biloks dan jumlah kenaikan biloks, sehingga nanti bilangannya akan menjadi sama. Artinya perubahan biloks oksidasi sama dengan perubahan biloks reduksi. Kalau dalam keadaan awal seperti ini, kelihatan bahwa jumlah penurunan 6, jumlah kenaikan 2, berarti belum setara. Jika di sini 6, kemudian di sini juga naiknya 6, maka itu setara. Olehnya itu, pada langkah keempat, kita akan mau menyamakan perubahan biloks tersebut. Nah, CR mengalami perubahan biloks dari sebanyak 6, dari 12 menjadi plus 6, sementara C mengalami kenaikan 2 dari plus 6 menjadi 8. Nah, agar perubahan biloks oksidasi dan reduksi itu sama, maka semua koefisien atom CR dikali 1, sementara koefisien C dikalikan 3. Jadi yang turun 6 kita kali 1, hasilnya 6. Yang naik 2 kita kali 3, hasilnya 6.
nantinya bilangan pengali akan kita kalikan kepada semua koefisien yang ada pada senyawa ruas kanan maupun senyawa ruas kiri yang diberi warna panah biru. Jadi yang ini penurunan berarti dikali 1, sementara yang naik kita kali 3. Nah, hasilnya adalah untuk Cr pada ion bikromat koefisiennya 1 dikali dengan pengalinya 1 berarti hasilnya 1. Itu artinya koefisien dari ion bikromat tetap. Kemudian di ruas kanannya untuk ion krom 3+, karena koefisiennya 2, kemudian pengalinya 1, maka koefisiennya tetap 2. Kemudian untuk C yang mengalami oksidasi tadi kita kali 2. Pada ion oksalat 3 dikali 1 karena koefisiennya 1. Hasilnya 3. Berarti koefisiennya berubah menjadi 3. Sementara pada molekul CO2 koefisiennya awalnya 2. Tapi karena pengalinya 3, maka kita dapatkan 3 kali 2 menjadi 6. Maka koefisien dari C pada CO2 menjadi 6. Jadi terlihat di sini perubahan bahwa Cr itu tetap karena pengalinya 1, koefisiennya 1. C berubah dari 1 menjadi 3 karena pengalinya 3. Sementara Cr di ruas kanan koefisiennya tetap karena pengalinya tadi 1. Kemudian untuk CO2 di ruas kanan koefisien awalnya 2, pengalinya 3, hasilnya menjadi 6. Nah, langkah yang kelima yaitu menyetarakan muatan dengan menambahkan H+, ya, karena ini suasana asam reaksinya, atau OH- dalam suasana basa. Karena reaksi ini suasana asam, berarti nanti kita tambahkan H+. H+ ditambahkan pada muatan yang kurang. Nah, olehnya itu kita hitung dulu berapa jumlah muatan di ruas kanan dan ruas kiri. Yang di ruas kiri berarti pada ion Cr2O7 2- jumlah muatannya adalah koefisiennya 1 dikali jumlah muatannya 2- berarti hasilnya adalah 2- ditambah dengan ion oksalatnya koefisiennya 3 dikali muatannya -2 berarti 3 kali -2 hasilnya -6. Jadi total muatan di ruas kiri adalah -2 ditambah -6 atau -8. Kemudian di ruas kanan jumlah muatannya itu terdiri dari muatan dari Cr3+, koefisiennya 2 berarti 2 dikali 3 hasilnya adalah +6. Berikutnya untuk CO2 karena dia molekul netral berarti muatannya adalah 0. Berarti koefisiennya 6 dikali 0 hasilnya adalah 0. Total muatan di ruas kanan itu adalah +6 ditambah 0 sama dengan +6. Nah, dari perhitungan ini terlihat bahwasanya muatan total di ruas kiri -8, muatan total di ruas kanan +6. Agar jumlah muatan ruas kiri dan ruas kanan sama, ruas kiri sama dengan ruas kanan yaitu +6, maka H+ ditambahkan pada ruas kiri sebagai ruas yang kekurangan muatan sebanyak 14 H+. Karena 14 kalau dijumlahkan dengan 8 hasilnya pasti +6. Jadi reaksi di atas kita tulis kembali ini dengan penambahan H+. Jadi untuk langkah yang kelima ini setelah kita hitung muatannya ternyata di ruas kiri -8 dan di ruas kanan adalah +6. Jadi supaya setara maka pada ruas kiri sebagai ruas yang kekurangan elektron, kekurangan muatan kita tambahkan H+ sebanyak 14 karena H+ sendiri setiap satu H+ muatannya adalah +1. Jadi kalau kita tambahkan
14, maka muatannya menjadi plus 14. Plus 14 ini kalau kita jumlahkan dengan min 8, maka hasilnya adalah plus 6. Itu artinya nanti muatan pada ruas kiri plus 6 akan sama dengan muatan di ruas kanan plus 6, karena di ruas kiri kita sudah tambahkan H plus sebanyak 14. Persamaannya kita tulis sebagai berikut. Ya, ini ada penambahan H plus sebanyak 14. Nah, untuk menguji apakah reaksinya kita jumlah muatannya sudah setara atau belum, maka kita perlu hitung kembali jumlah muatannya masing-masing. Nah, setelah kita hitung, sini kelihatan bahwa untuk Cr2O72- jumlah muatannya koefisien dikali ion itu adalah 1 dikali min 2, hasilnya min 2. Kemudian untuk oksalatnya 3, koefisiennya dikali dengan muatannya 2, min 2 berarti min 6. H plus sendiri ada 14, berarti 14 dikali plus 1 hasilnya plus 14. Jadi kalau kita jumlahkan min 2 ditambah min 6 ditambah min 14 berarti plus 6. Di ruas kanan sendiri Cr3 plus koefisiennya 2, berarti 2 kali plus 3 plus 6. CO2 netral berarti muatannya 0, koefisiennya 6, 6 dikali 0 hasilnya 0. Jumlah di ruas kanan 6 ditambah 0 hasilnya adalah plus 6. Jadi di ruas kiri itu plus 6, kemudian ruas kanan juga plus 6. Itu artinya muatannya jadi setara. Langkah ke-6 yaitu menyetarakan atom H+ dengan menambahkan H2O. Akibat penambahan H+ pada ruas kiri, maka atom H+ menjadi tidak setara. Nah, untuk menyetarakan H+ ini, kita akan menambahkan H2O pada ruas sebaliknya. Jadi kalau ditambahkan H+ di kiri, maka H2O-nya di kanan. Kalau ditambahkan H+-nya di kanan, maka H2O-nya di kiri. Dalam kasus ini, karena H+-nya di kiri, maka H2O kita tambahkan di kanan. Berapa jumlah yang ditambahkan? Ya, jumlah H2O yang ditambahkan yaitu sejumlah sekian H2O sehingga setara H+ dengan H2O yang kita tambahkan. Nah, karena di sini jumlah H+-nya 14, sementara H2O itu rumusnya H-nya itu sudah 2, maka cukup kita menambahkan 7 H2O. Karena nantinya 7 dikali 2 hasilnya 14. Itu artinya atom hidrogen jumlahnya 14 pada H2O ya, akan setara dengan 14 hidrogen yang ada pada ion H+. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Yang warna merah ini adalah yang kita baru tambahkan. Ini 7 dikali 2 berarti jumlah atom H-nya adalah 14. Di ruas kiri juga jumlahnya ada 14. Berarti setara. Langkah yang terakhir kita akan periksa kembali. Tetapi sebelumnya, sebelum kita periksa, ya, akibat penambahan H+ tadi dengan H2O tentu O juga berpengaruh. Nah, sekarang kita akan hitung O. O kalau kita hitung di ruas kiri itu adalah 7 dikali 1 koefisiennya, berarti 7 ditambah 4 dikali 3, 6, berarti 7 ditambah 6. 4 dikali 3, 12 ya, 4 kali 3, 12 ditambah 7, berarti total O di ruas kiri adalah 19. Sementara yang ruas kanan, yang ada O-nya pada CO2 dan H2O. Pada CO2 jumlah O-nya adalah 2 dikali 6, berarti 12, ditambah pada H2O adalah 7 dikali 1. 1 karena atom O-nya 1. Dengan demikian 7 ditambah 12 hasilnya juga 19. Itu artinya secara otomatis oksigen akan setara setelah kita setarakan atom hidrogen. Nah, di sini pada langkah ke-7 kita periksa kembali ya, jumlah atom yang sudah kita lakukan penyetaraan tadi apakah sudah setara atau belum. Kalau kita cek CR-nya itu ruas kiri ada 2, ini ada 2.
di ruas kanan juga ada 2. Kemudian atom O tadi kita sudah hitung, jumlahnya adalah 19 ruas kiri, 19 ruas kiri juga, berarti atom O juga setara. Atom C ruas kiri 2 dikali 3 berarti 6 ya. Kemudian di ruas kanan, ini ruas kanan 1 atom dikali koefisien 1 berarti 6 dikali 1 ya, hasilnya juga 6. Berarti ruas kiri 6, ruas kanan juga 6. Itu artinya atom C juga setara. Atom H di ruas kiri 14, di ruas kanan 7 dikali 2, 14. Berarti atom H juga setara. Untuk muatannya, ruas kiri min 2 dikali 1 ditambah 3 dikali min 2. Berarti min 2 dikali 1 tadi min 2, ditambah min 6, berarti min 8. Min 8 ditambah plus 14, berarti plus 6. Di ruas kanannya 2 dikali plus 3 plus 6 ditambah 0 ini adalah netral, ditambah 0 ini adalah netral. Berarti di sini di ruas kanan plus 6, di ruas kiri juga plus 6. Itu artinya dari segi muatan dan dari segi jumlah atom, persamaan reaksi yang kita kerjakan khusus untuk persamaan redoks ini sudah setara. Demikian pembahasan contoh soal untuk penyetaraan redoks dengan metode Bilox menggunakan cara reaksi ion. Silakan berlatih untuk latihan soal khusus untuk penyetaraan redoks ini. Nanti kita akan lanjutkan pada video berikutnya tentang penyetaraan redoks masih menggunakan metode Bilox tapi dengan cara reaksi rumus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.